Renungan Minggu Biasa 22 tahun C. Wakil rakyat versus rakyat jelata. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pas banget ya. Pas banget karena saya sudah sangat gatal sekali ingin berkomentar tentang keadaan bangsa Indonesia yang sudah sangat memuakkan ini. Dan ternyata bacaan Injil kali ini kok ya sangat pas sekali ya dengan situasi negara yang terjadi saat ini. Diawali dari beberapa bulan yang lalu saat pajak naik. Kemudian ucapan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan guru dan dosen adalah beban negara, menyamakan pajak dengan zakat. Diikuti beberapa minggu yang lalu dengan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR 50 juta. Dengan tunjangan-tunjangan lain yang kalau ditotal-total bisa mendapatkan lebih dari 100 juta per bulannya. Ditambah dengan video joget-joget anggota dewan yang seolah bergembira di atas penderitaan rakyat. Dan semuanya itu ditambah video-video blunder dari DPR-nya sendiri yang menanggapi tentang tunjangan itu. Mulai dari Abdul Qadir, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbats, sampai yang paling mengesalkan adalah videonya Ahmad Saroni yang mengatakan orang yang demo bubarin DPR itu adalah orang yang paling tolol sedunia. Kita dibilang rakyat jelata lah dan sebagainya. Makin marahlah kita. Dan waktu di demo, saat kita ingin bertemu dengan wakil rakyat kita, yang katanya pintu DPR terbuka untuk rakyat, mereka malah kabur. Dan gak ada satupun yang berani menemui kita. Rakyat kemudian dibenturkan oleh polisi. Sampai yang paling parah ada korban jiwa, Afan Kurniawan, yang terlindas mobil rantis Brimob hingga meninggal dunia. Makin marahlah rakyat dan semakin meluaslah demo di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Medan, Bandung, Solo, Semarang, Makassar, dan sebagainya. Yang terakhir, saya nonton berita, rumahnya Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya dibobol dan dijarah massa. Dan entah kenapa saya kok senang sekali mendengar berita itu. Jadi ingat masa muda. Coba aja saya masih muda, masih jadi mahasiswa, pasti saya ikut demo kayak itu. Saya paling senang ikut demo kayak gitu dulu. Jiwa-jiwa pemberontak saya itu selalu mendidih kalau dengar berita-berita ketidakadilan seperti itu. Sayangnya saya nggak pernah kesampaian demo seperti itu. Karena demo di zaman dulu itu di tahun 98 saya masih SMP. Dan di tahun 2002 saya kuliah, Indonesia sudah baik-baik saja. Rasanya pingin terbang ke Jakarta, cuman pingin ikut demo. Tapi sayang tiketnya mahal. Padahal pingin banget ikut demo. Wakil rakyat versus rakyat jelata. Nah, lihatlah kelakuan para pejabat kita yang sesuai dengan Injil Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Wakil rakyat yang merasa dirinya di atas dari rakyat, wakil rakyat yang tidak menjadi wakil rakyat, tapi wakil partai politiknya, wakil rakyat yang gila hormat, bersiap-siaplah. Bila kalian yang meninggikan diri, maka kalian akan direndahkan. Dan ini nggak hanya bisa terjadi pada anggota DPR saja ya. Bisa juga terjadi pada presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, camat dan sekcam, kades dan sekdes, dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah. Sedikit saja kalian meninggikan diri, sedikit saja kalian sombong, siap-siap kalian akan direndahkan. Bukan oleh rakyat atau manusia,
tapi oleh Tuhan sendiri yang akan merendahkan kalian. Karma is real, bro. Dan ini berlaku buat semua profesi ya. Guru, dokter, perawat, bidan, polisi, tentara, ASN, P3K, DPP, DPS, dan sebagainya. Berhati-hatilah, karena kesombongan kalianlah yang akan menjatuhkan kalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dunia yang sudah gila ini, kita harus ingat, Tuhan yang punya kuasa. Dialah pemilik segala-galanya. Tuhan bisa membolak-balikkan hidup kita dengan sangat mudah. Kita berpikir orang yang punya uang, orang yang punya jabatan, yang punya kuasa. Ternyata salah. Kita berpikir, kita yang punya uang, kita yang punya jabatan, kitalah yang berkuasa. Ternyata salah. Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Seperti contohnya anggota DPR itu. Sekarang kurang contoh apa lagi coba? Tinggi jadi rendah, rendah jadi tinggi. Coba sebutkan contoh yang lain. Saudara kalian, tetangga kalian, atau siapa? Atau nggak usah jauh-jauh deh. Lihat saya. Orang-orang yang tahu kisah saya pasti tahu dengan baik gimana dulunya saya ada di atas. Sekarang ada di bawah. Apakah saya tinggi hati? Ya, dikit. Tapi itu dulu. Sebenarnya bukan tinggi hati ya. Bukannya sombong. Tapi saya over pede. Terlalu percaya diri. Saya yang dulu merasa hebat, ternyata di desa ini bukan apa-apa. Saya yang dulunya percaya diri bisa bertahan di sini, ternyata enggak juga. Saya yang dulu terbiasa hidup serba ada, sekarang malah hidup serba pas-pasan. Saya yang terbiasa hidup enggak peduli, sekarang malah ditempatkan Tuhan untuk hidup lebih peduli, hidup melayani. Untungnya saya punya keluarga yang bahagia. Untungnya saya punya Tuhan. Karena kalau enggak, udah kepikiran pingin mati aja deh. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, belajarlah dari saya. Belajarlah dari anggota DPR yang arogan itu. Yang sebenarnya mereka tuh bukan apa-apa di hadapan Tuhan, di hadapan rakyat. Jangan sekali-kali kamu merasa layak duduk di tempat terhormat. Karena sejatinya tempat terhormat itu hanya diberikan kepada orang yang mau merendahkan dirinya. Jangan juga selalu hitung-hitungan, nggak ikhlas. Selalu mengharapkan orang membalas kebaikan kita. Berlakulah seperti pada Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Saat seseorang sedang mengadakan perjamuan, tapi mengundang orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Karena engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudari yang terkasih, saat wakil rakyat versus rakyat jelata, janganlah kita berlaku seperti pejabat yang selalu ingin ditinggikan. Biarlah kita tetap menjadi rakyat jelata. Marilah kita selalu bersabar dan merendahkan diri. Hingga suatu saat akan tiba waktunya. Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.